Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang bagi Bapak dan Ibu peserta Blended Learning, pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud di JKN untuk pimpinan dan staf BPJS. Kenapa saya sebut siang menjelang sore? Karena di sini masih jam 3 sore, tapi di Papua, di Indonesia Timur sudah menjelang gelap gitu ya, sore-sore menjelang gelap, jadi sore menjelang petang. Baik Bapak dan Ibu, pada hari ini sesuai jadwal yang sudah kami informasikan kepada Bapak dan Ibu via email, hari ini kita akan melakukan pembukaan secara resmi kegiatan Blended Learning ini yang akan dibuka oleh Prof. Laksono Trisnantoro dari PKMK FKUGM, dan kebetulan Prof. Laksono sudah hadir bersama kita pada sore hari ini, dan pada hari ini kita resmi pembukaan dan hanya mengulas sedikit mengenai materi pembelajaran, sedangkan materi resminya nanti akan kita agendakan untuk webinar tersendiri yang jadwalnya akan kami informasikan kemudian. Baik Bapak dan Ibu, karena sudah banyak yang bergabung dengan kita melalui webinar ini pada sore hari ini, kita akan langsung masuk ke jadwal kegiatan pada sore hari ini, yaitu yang pertama adalah selama 15 menit ke depan akan ada pembukaan secara resmi oleh Profesor Dr. Laksono Trisnantoro MSc PhD, kemudian akan dilanjutkan oleh Dr. Hanefi Jasri Mars yang akan mengulas singkat mengenai modul 1. Karena modul 1 kan sudah berjalan ya mulai dari tanggal 27 kemarin, dan Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih karena telah mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan pada modul 1. Kemudian sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Putih Aulia Rahma, ya mbak-mbak yang ditelepon oleh Pak Muhammad ya. Jadi Bapak jangan ragu, Putih Aulia Rahma itu saya, mbak-mbak ya. Dan saya akan memberikan pengantar dan urasan sedikit mengenai modul 2. Kemudian setelah itu akan ada paparan teknis pelaksanaan kegiatan Blended Learning, karena dalam seminggu uji coba kita Blended Learning ini banyak kendala teknis yang masih dipertanyakan oleh Bapak dan Ibu. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Mbak Eva dan Mas Yulis. Kemudian kita akan lakukan diskusi, dan terakhir ada arahan dari Dr. Taufik Hidayat, MM, terkait kegiatan Blended Learning ini dari sudut pandang BPJS. Baik, kepada Prof. Laksono, kami persilahkan untuk memberikan paparan pembukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dan juga kita akan mengatakan bahwa Indonesia adalah Indonesia yang bersatu dengan adanya webinar ini. Jadi kita mulai dari Indonesia bagian timur, di Papua sampai di Aceh, kita bisa diskusi dengan sangat menarik dalam khusus fraud dalam JKN dan bagaimana pencegahannya di rumah sakit, dan tentunya ini juga terkait dengan bagaimana pencegahan dan tindakan di BPJS. Ya. Oke, jadi di sini saya akan membuka secara informal ya, dan di sini juga ada Bu Maya dan Bu Dwi yang dari BPJS yang urusan pelatihan. Mungkin Bu Maya bisa say hello dulu untuk teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, pada teman-teman peserta diklat khusus fraud yang dilakukan dengan metode Blended Learning ini. Ibu ucapkan selamat, dan semoga teman-teman bisa mengikuti seluruh kegiatan pendidikan dengan metode yang baru ini dengan penuh semangat. Dan selanjutnya nanti ada arahan juga dari Bapak Direktur SDM dan Umum kepada teman-teman semua. Selanjutnya kami mohon perkenan Pak Prof. Laksono untuk meneruskan. Selamat sore. Ya, jadi pertemuan ini sebenarnya satu realisasi dari apa yang kita sebut sebagai kerjasama antara BPJS dengan Universitas Gadjah Mada. Dan khususnya di sini kami Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKUGM sebagai bagian dari UGM telah dengan semangat dan bergairah untuk menjawab tantangan yang diberikan kepada kami dari BPJS, karena kami bisa nggak untuk memberikan pelatihan dengan model e-learning atau web-based untuk ratusan tenaga BPJS di seluruh Indonesia. Nah, tantangan ini kami coba jawab pada sore hari ini, dan mungkin sudah berlangsung minggu lalu ya Pak Hanefi ya. Kita sudah mencoba, dan hari ini sudah mulai berkumpul sekitar berapa nih? 60? 58 ya, dan nanti akan terus bertambah, dan andai kata ada yang kelewatan pun nanti juga akan direkam, jadi di video nanti bisa kelihatan, bisa diklik di web yang sudah ditetapkan. Oke.
Nah, dari hari ini kita akan mulai untuk melihat bagaimana pencegahan dan mungkin juga nanti pendidikan fraud yang harapannya kami bisa masuk dalam konteks program di BPJS. Sebenarnya kita ketahui, kita sampai pada suatu titik yang sangat penting di tahun ini, di mana BPJS mulai berjalan. Dan BPJS bagian dari sistemnya itu memang kalau kita lihat itu menggunakan ya bahan-bahan import ya, yang seperti misalnya kalau kita lihat dalam konteks pembayaran untuk rumah sakit, yaitu klaim ke rumah sakit itu menggunakan model DRG ya, yang pakai INA-CPG. Juga untuk puskesmas menggunakan kapitasi. Nah, begitu kita masuk ke INA-CPG ataupun kapitasi dan juga rujukan dari puskesmas ke rumah sakit, seperti minggu lalu dari Pak Hanefi, itu kita akan sampai pada suatu kenyataan bahwa akan timbul satu hal yang mungkin tidak baik, yaitu adanya fraud. Jadi dalam model pembayaran model klaim itu selalu timbul apa yang disebut sebagai penipuan yang menggunakan model asuransi kesehatan. Nah, untuk itulah mari kita lihat ya, di sini kita melihat barang import ini ya, klaim INA-CPG ini, kita harus bandingkan dengan situasi yang ada di negara asalnya, yaitu di Amerika Serikat. Ya. Mungkin bisa melihat di slide, ya, tolong bisa lihat di slide, nah, yang tadi, yang awal, yang sebelumnya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di Amerika Serikat sebagai asal dari INA-CPG itu ada apa yang disebut sebagai 4 kelompok utama aktor untuk pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud. Ya, ya, kembalikan ya. Nah, di mana ada, kalau kita lihat di coklat itulah fraud terjadi di kesehatan, di rumah sakit sampai ke industri farmasi. Ya. Nah, di sini memang ada apa yang kita sebut sebagai unit pencegahan fraud di rumah sakit, tapi juga ada di lembaga asuransi kesehatan, yaitu di sana misalnya oleh Kemenkesnya Amerika Serikat, mereka yang mengurusi Medicare dan Medicaid, juga askes swasta, itu pasti ada unit pencegahan dan penindakan fraud. Ya. Kemudian di Kemenkes sendiri, kalau kita lihat, ya, ini juga ada unit pencegahan fraud, ya, dan ada Department of Justice, itu adalah para penegak hukum termasuk FBI di Amerika Serikat. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ada suatu sistem yang terkoordinasi untuk pencegahan, ya, deteksi dan penindakan fraud. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bawa ke Indonesia? Nah, ini yang menarik ya. Slide berikutnya ini. Nah, ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya apa yang ada di Indonesia itu masih belum, yang saya beri tanda mungkin pink itu ya, itu artinya masih belum maksimal. Nah, jadi konsep yang kita dapatkan dari Amerika Serikat ini belum istilahnya itu dilengkapi dengan satu sistem yang bagus betul di Kemenkes dan Dinas Kesehatan serta di BPJS sendiri. Ya. Kami melihat bahwa di sistem ini kalau ada apa-apa itu bisa langsung ke polisi menggunakan KUHP, hukum pidana ya ini. Nah, ini bahaya betul karena kalau kita tidak sampai pada pencegahan oleh Kemenkes ya, atau penindakan administratif dan keuangan oleh Kemenkes dan Dinkes di provinsi kabupaten serta di BPJS, nanti kita akan melihat bahwa sistem kita akan sangat-sangat tanda kutip memprihatinkan. Akan banyak tuntutan pidana ke rumah sakit. Nah, untuk itu kita maksud bangsa kita ya ini, termasuk UGM, berusaha untuk mengembangkan bagaimana sistem ya pencegahan, deteksi dan penindakan fraud untuk sektor kesehatan di Indonesia. Nah, untuk itulah kami di UGM kita telah menyusun modul untuk rumah sakit, untuk Kemenkes dan juga Dinas Kesehatan nantinya. Dan sekarang kita masuk pada modul untuk unit atau satuan pencegahan, deteksi dan penindakan fraud di BPJS. Kami berharap betul bahwa teman-teman di BPJS, di kantor cabang, di kantor regional, itu betul-betul memahami fraud, dan juga yang sangat penting, nanti juga ada tindakan-tindakan real, ada kegiatan-kegiatan nyata yang bisa direncanakan dan dijalankan, serta mungkin nanti juga akan
lihat efektivitasnya untuk pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud. Karena tanpa ada ini, tanpa ada pencegahan tadi, dikhawatirkan dana BPJS itu akan banyak di fraud, dan banyak itu relatif besar sekali. Andai kata kita menggunakan asumsi yang ada di Amerika Serikat, 5% dari total anggaran itu 5% dari total 40 triliun, itu sudah sekitar 2 triliun rupiah. Dan inilah yang harus kita cegah supaya jangan sampai ada fraud. Memang tidak bisa sampai nol, tapi kita harus berusaha. Sekali lagi kita harus berikhtiar. Oke, jadi saya kira ini pengantar dari saya. Saya selaku Ketua Dewan Pakar di Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKUGM, sekali lagi ucapan terima kasih kepada BPJS yang telah mempercayai kami untuk istilahnya itu berpartisipasi dalam membantu Bapak Ibu semua dari ujung timur Indonesia di Papua sampai ujung barat di Aceh. Bersama-sama kita mempelajari bagaimana mencegah, deteksi, dan menindak fraud. Untuk itu, dengan resmi ataupun secara informal juga bisa ya, informal, pelatihan ini kita buka dan sangat bersejarah karena pertama kalinya kami bekerjasama dengan BPJS dan menggunakan teknologi yang sangat canggih ini untuk menjangkau seluruh peserta di seluruh Nusantara. Sekian dan terima kasih, selamat melakukan workshop dan pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Laksono yang telah membuka kegiatan blended learning ini secara resmi. Jadi kita walaupun sudah mulai dari hari Senin tanggal 27 kemarin, maka ini adalah kick off ya, kegiatan bahwa secara resmi blended learning untuk staf dan pimpinan dan staf BPJS kita buka. Kemudian Bapak dan Ibu tadi sebelum kami lanjut ke sesi berikutnya, terima kasih pada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dengan webinar. Memang status mikrofon Bapak dan Ibu saat ini dinonaktifkan dulu atau di-mute supaya tidak bising ya dan suaranya tidak feedback. Tapi nanti bila Bapak dan Ibu ingin memberikan tanggapan atau mau mengajukan pertanyaan, silakan menggunakan fitur angkat tangan atau fitur chat atau menggunakan Telegram. Nanti akan kami absen satu persatu dan akan kami buka mikrofonnya. Baik Bapak dan Ibu, kita akan lanjut ke sesi berikutnya yaitu ulasan singkat mengenai modul 1 yang akan disampaikan oleh Dr. Hanefi Jasri Mars. Kepada Dr. Hanefi kami persilakan. Terima kasih Dr. Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bapak Ibu dalam program Blended Learning, pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud di jaminan pelayanan kesehatan untuk teman-teman pimpinan dan staf BPJS. Bapak Ibu, saya ingin memberikan review secara singkat modul 1 yang Bapak Ibu sudah pelajari mulai hari Senin kemarin. Jadi Bapak Ibu perlu memahami bahwa BL fraud kita itu terdiri dari 6 modul, di mana setiap modul itu akan berlangsung selama 1 minggu, dimulai dari hari Senin sampai berakhir pada hari Jumat. Lalu setiap 2 minggu sekali kita akan ada pertemuan seperti ini yang kita sebut sebagai webinar atau pertemuan tatap muka, di mana setiap minggu kita akan membahas 2 modul sekaligus. Nah, pada pembukaan ini, karena Bapak Ibu sudah masuk ke minggu pertama, sudah membaca modul pertama, maka kita akan mereview apa isi dari modul pertama tersebut, sehingga Bapak Ibu memiliki pemahaman yang cukup baik untuk melanjutkan ke modul kedua yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Putih. Yang pertama, Bapak Ibu bisa melihat di dalam layar bahwa kami mendeskripsikan bahwa modul pertama ini dengan judul untuk pemahaman mengenai fraud dalam pelayanan kesehatan. Di sini Bapak Ibu akan belajar memahami fraud di jaminan kesehatan pada umumnya dan berbagai macam bentuk-bentuk fraud yang ada di rumah sakit pada khususnya. Bapak Ibu perlu memahami bahwa dalam jaminan kesehatan nasional potensi fraud bisa dilakukan oleh beberapa aktor ya, baik itu di peserta, misalnya dengan meminjam kartu peserta BPJS yang bukan miliknya sendiri,
Bisa juga dilakukan oleh sarana pelayanan kesehatan, baik itu rumah sakit maupun puskesmas. Bisa juga dilakukan oleh regulator, ya, seperti oleh BPJS sendiri, atau oleh Dinas Kesehatan maupun oleh Kementerian Kesehatan. Tapi dalam blended learning pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud ini, kita akan banyak membahas mengenai fraud yang dilakukan, potensi fraud yang bisa dilakukan oleh rumah sakit, karena pada saat ini mungkin yang kami nilai potensinya sangat cukup besar. Bapak Ibu, kita cermati bahwa tujuan dari pembelajaran modul pertama ini adalah untuk bisa Bapak Ibu memahami apa yang disebut sebagai fraud di berbagai macam bidang. Ya. Fraud tidak hanya terjadi pada bidang kesehatan, tetapi juga di bidang-bidang lain. Dan mereka memiliki kesamaan yang prinsip mengenai fraud. Ya. Bapak Ibu bisa mempelajarinya dari definisi fraud. Lalu yang kedua, tujuannya adalah untuk memahami apa yang disebut fraud dalam jaminan pelayanan kesehatan. Dalam konteks di Indonesia berarti jaminan kesehatan nasional yang mulai berlaku mulai 1 Januari 2014 ini. Lalu tujuan yang ketiga adalah bagaimana penegakan hukum fraud di bidang kesehatan. Bapak Ibu nanti bisa cermati ada beberapa referensi-referensi yang kami sediakan juga dalam modul ini, di mana salah satu referensi mengatakan penindakan fraud atau mengurangi fraud hanya dengan melakukan upaya pencegahan itu sulit, ya. Harus ada upaya penindakan, dan upaya penindakan tersebut harus disertai dengan produk-produk hukum yang mendasarinya. Kalau Bapak Ibu nanti sudah pelajari, ya, seharusnya Bapak Ibu sudah mempelajari bahwa ternyata kalau di beberapa negara mereka punya produk hukum dalam bentuk undang-undang misalnya yang sudah spesifik untuk mengatur tentang fraud pelayanan kesehatan secara spesifik, ya. Ini yang berbeda dengan di Indonesia yang ternyata kita belum punya aturan-aturan yang spesifik. Pada bagian berikutnya, modul ini menjelaskan mengenai proses pembelajarannya. Metode blended learning itu menggabungkan antara pembelajaran secara online dengan pertemuan tatap muka seperti ini. Sehingga kita menggunakan cukup banyak sarana maupun metode-metode pembelajaran. Antara lain pembelajaran secara mandiri. Bapak Ibu diminta untuk membaca beberapa referensi yang kita berikan, menonton video yang sudah kami sediakan, juga membaca PowerPoint yang ada, serta beberapa literatur-literatur lain. Itu untuk pembelajaran mandiri. Ada juga metode pembelajarannya dalam bentuk tatap muka seperti ini. Jadi Bapak Ibu mengikuti secara langsung kegiatan tatap muka ini melalui webinar, tapi kalau ternyata tidak sempat, Bapak Ibu juga bisa mendengarkan atau melihatnya dari rekaman yang kami sediakan. Metode pembelajaran yang lain itu terkait dengan penugasan. Ya, Bapak Ibu nanti juga punya penugasan-penugasan yang diharapkan untuk bisa dapat untuk memberikan pembelajaran lebih baik. Nah, pada modul pertama ini, Bapak Ibu punya materi pembelajaran mandiri yang kami harapkan sudah Bapak Ibu tonton dalam bentuk video dan juga sudah Bapak Ibu baca dalam bentuk PowerPoint. Materinya kami ambil dari seminar yang waktu itu kami selenggarakan di Yogyakarta. Judulnya adalah Seminar Strategi untuk Mencegah Fraud dan Korupsi di Jaminan Kesehatan Nasional. Bapak Ibu di sana ada 5 sesi diberikan oleh cukup banyak para pakar-pakar di dalam bidangnya. Kami mohon Bapak Ibu bisa mempelajarinya dari beberapa kacamata. Yang pertama dari kacamata KPK. Di sana ada Bu Niken yang membahas mengenai potensi korupsi di jaminan kesehatan yang didasari dari observasi awal dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian yang kedua juga kami sediakan link ke video yang Bapak Ibu bisa tonton mengenai pembahasan bagaimana cara mendeteksi dan menginvestigasi fraud dalam asuransi kesehatan dan bagaimana situasinya di Indonesia. Ini dibawakan oleh Dr. Gigi Yulita Hendrartini dari FKUGM. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu juga bisa mendengarkan atau melihat video tentang sistem pencegahan korupsi dan fraud secara internal di BPJS yang pada waktu itu disampaikan oleh Dr. Taufik Hidayat yang
waktu itu masih PT Askes, tapi sekarang beliau nanti akan membuka secara resmi mewakili direksi dari BPJS. Kemudian juga Bapak Ibu bisa melihat video yang berasal dari Pak Sumarjono sebagai pengawas eksternal, yaitu Kepala OJK di Kementerian Keuangan. Bagaimana pengawasan fraud oleh Kementerian Keuangan dengan judul Peran OJK sebagai pengawas eksternal. Kemudian terakhir dari akademisi, Prof. Laksono juga menyediakan video bagi Bapak Ibu untuk melihat apa peran perguruan tinggi dalam pencegahan dan pengendalian fraud atau korupsi dalam pelayanan kesehatan. Salah satu bentuk nyatanya adalah seperti ini, adalah kami mendukung BPJS untuk mengadakan kegiatan blended learning. Nah, dari materi ini Bapak Ibu bisa mencermati bahwa gambar 4 posisi yang Prof. Laksono bawakan tadi, itu kami upayakan untuk dapat sudah mulai dibahas pada modul pertama. Jadi di sana ada peran bagaimana rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan yang lain melakukan pencegahan secara internal. Kemudian ada peran bagaimana BPJS sendiri sebagai penjamin kesehatan itu juga bisa mencegah fraud. Yang ketiga juga bagaimana para regulator, ya, baik itu dari Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, itu juga bisa berperan dalam upaya mencegah, menindak, dan juga mendeteksi adanya fraud. Kemudian Bapak Ibu, dalam modul ini juga kami sediakan atau kami berikan penugasan kepada Bapak Ibu dalam rangka untuk membuat Bapak Ibu lebih paham lagi mengenai materi-materi yang kami sampaikan, termasuk untuk mencapai 3 tujuan tersebut. Jadi penugasannya ada 3 hal, di mana Bapak Ibu diminta untuk menjawabnya secara individu, ya. Jadi kami mohon Bapak Ibu bisa mengerjakannya secara mandiri masing-masing, yaitu menguraikan pemahaman Bapak Ibu mengenai fraud dan fraud di bidang kesehatan setelah mengikuti pembelajaran mandiri, membaca PowerPoint, melihat videonya. Bapak Ibu kami harapkan bisa menjawab hal ini. Yang kedua juga Bapak Ibu bisa mengidentifikasi berbagai macam bentuk fraud yang berpotensi terjadi di jaminan kesehatan nasional. Saya yakin teman-teman di BPJS punya cukup banyak pengalaman untuk melihat berbagai macam jenis fraud yang mungkin terjadi, baik itu di sarana pelayanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas, maupun juga di peserta, maupun juga di regulasi. Kemudian penugasan yang ketiga itu terkait dengan tanggapan Bapak Ibu mengenai bagaimana usulan sistem pencegahan dan penindakan fraud di kesehatan di Indonesia. Tadi Prof. Laksono sudah menyampaikan seharusnya ada 4 aktor yang berperan dalam sistem pencegahan dan penindakan ini. Nah, kami ingin mendengar dari Bapak Ibu langsung dari lapangan seperti apa sistem yang paling ideal. Termasuk kalau Bapak Ibu sebagai partner dari rumah sakit juga bisa memberikan masukan bagaimana sistem pencegahan fraud secara internal di rumah sakit. Bapak Ibu, pada modul pertama ini yang berakhir pada hari Jumat ini, sebenarnya kami sudah mengharapkan Bapak Ibu mengumpulkan penugasan-penugasan ini melalui email yang dikirimkan kepada Sekretariat Blended Learning Fraud yang ada di dalam website, yaitu di blfraud.pkmk.ugm@gmail.com, ya. Di samping penugasan tersebut, kami juga ingin mendengar dari Bapak Ibu komentar Bapak Ibu mengenai kegiatan ini, ya. Selama Bapak Ibu membacanya melalui website maupun mengikuti kegiatan webinar ini, kami harapkan Bapak Ibu juga bisa memberikan masukan agar kami bisa menyelenggarakan kegiatan ini menjadi lebih baik. Terakhir, di dalam website ini kami sampaikan juga ada beberapa referensi dalam bentuk e-book, ya. Bapak Ibu bisa download dan membacanya untuk lebih memahami secara mendalam apa-apa yang kami sampaikan. Beberapa buku yang kami sediakan di sini sudah dibuat resensinya oleh Ibu Eva Tirtabayu, ya. Ada nanti Bu Eva juga akan memberikan presentasi sehingga Bapak Ibu bisa memahami secara cepat apa isi utamanya, kemudian bisa membacanya secara detail, ya. Tapi yang pertama ada buku mengenai financial cost, di mana di sini memberikan pengertian kepada Bapak Ibu seberapa dahsyat, ya, seberapa dahsyat dampak finansial dari sebuah fraud, ya, apabila tidak ditangani. Kemudian buku yang kedua yang terkait dengan metode untuk sosialisasi
anti fraud kepada para klinisi ya. Jadi bagaimana kita bisa membantu klinisi di rumah sakit untuk berperan serta dalam kegiatan pencegahan fraud. Kemudian juga ada buku yang membahas bahwa tidak cukup hanya pencegahan, tetapi harus ada upaya-upaya yang lebih kuat sampai ke penindakan untuk mencegah fraud itu memberikan dampak yang merugikan bagi sistem jaminan kesehatan nasional. Kemudian ada buku-buku lain yang bisa Bapak Ibu pelajari lebih detail untuk memberikan pemahaman mengenai konsep dasar dari fraud. Nah, kami harapkan pada modul pertama ini Bapak Ibu sudah memiliki dasar yang baik untuk kemudian melanjutkan ke modul kedua. Ya. Baik Bapak Ibu, itu review singkat saya tentang modul pertama yang kami harapkan Bapak Ibu sudah membacanya. Tapi kalaupun belum selesai membacanya, karena modul 2 baru akan mulai hari Senin besok, maka Bapak Ibu masih punya waktu 2 hari ya, Sabtu dan Minggu, sambil santai di rumah mungkin bisa kembali membaca-baca modul pertama dari kegiatan blended learning ini. Dari saya sekian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan selamat bergabung dalam program ini, mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan manfaat semaksimal mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Hanefi atas paparannya. Kita tepuk tangan juga ya buat Dr. Hanefi. Baik, Bapak dan Ibu, kita buka sedikit sesi diskusi sekitar 5 menit ya untuk sesi kali ini. Baik Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan, atau tadi di Telegram ada yang mau tampil karena sedang wisuda, inilah saatnya ya. Baik, ada yang tanya ya, tadi ada yang angkat tangan. Ya, Pak Herman Dinata angkat tangan ya, silahkan, kami sudah aktifkan mikrofonnya, silahkan memberi tanggapan atau mau say hi mungkin Pak. Nanti kalau setelah modul pertama ini selesai, apakah memang akan ada ujian dahulu, kemudian masuk modul kedua, atau mungkin langsung mungkin, supaya kami lebih jelas mungkin untuk ininya. Baik, untuk saya duluan ya. Ya baik, baik Pak. Jadi ujian itu hanya akan dilakukan pada modul terakhir dari kegiatan webinar. Mohon maaf sebentar. Ya, untuk antar modul satu dengan modul yang lain hanya ada penugasan, tapi nanti ujian ada di bagian paling terakhir pembelajaran blended learning. Begitu Pak Herman? Yo, makasih. Ada tambahan? Baik. Ada tambahan sedikit dari Dr. Hanefi, silahkan Dr. Hanefi. Ya, terima kasih Pak Herman. Jadi penugasan memang dilakukan setiap modul, Bapak Ibu harus menyusun penugasannya. Sedangkan ujian betul di tahap akhir dan itu dalam bentuk menyusun plan of action yang direncanakan akan dipresentasikan di depan direksi BPJS. Jadi nanti pada modul 6 itu akan ada pertemuan tatap muka sesungguhnya, di mana Bapak Ibu peserta akan diminta untuk memaparkan plan of action setelah mengikuti blended learning pencegahan fraud ini. Nah, itu adalah ujiannya untuk dinilai seberapa baik Bapak Ibu memahami dan kemudian menindaklanjuti konsep tentang pencegahan fraud ini. Ya, terima kasih. Dari Pak Mahmul Ahyar. Ya, Pak Mahmul, kami persilahkan untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Mikrofonnya sudah kami aktifkan, Pak. Kami persilahkan. Ya, baik, kita bacakan pertanyaan dari chat ya. Salah satunya dari Dr. Elke. Pertanyaannya adalah, bisa ditampilkan di layar? Bisa ya? Ya, pertanyaan gini. Apakah hasil dari tugas yang dikerjakan oleh peserta akan di-feedback sebagai koreksi bagi peserta sejauh mana kebenaran atau nilai tugas yang dilakukan? Kami persilakan Dr. Hanefi untuk memberi jawaban. Ya, Bapak Ibu, semua penugasan pada modul 1 sampai modul 5 itu akan kami rekap dan kami akan memberikan masukan. Kita akan memberikan masukan secara general dulu, jadi berapa banyak peserta kita yang memenuhi tugas tersebut dan beberapa banyak yang tidak, itu sebagai feedback kepada BPJS Pusat. Tetapi untuk penugasan secara individu juga kami akan memberikan masukan untuk Bapak Ibu secara individu.
Namun pengalaman kami dari cukup banyak peserta itu biasanya penugasannya akan memiliki beberapa feedback yang mirip ya. Jadi kita akan membuat masukan kepada Bapak Ibu secara berkelompok ya, beberapa penugasan jawabannya akan kita tanggapi secara berkelompok. Kemudian nanti kami akan memberikan masukan terhadap hasil penugasan yang Bapak Ibu kerjakan. Pada pertemuan webinar 2 minggu sekali, misalnya nanti pertemuan 2 minggu kemudian, kami akan membahas penugasan yang Bapak Ibu kerjakan. Jadi misalnya sekarang modul 1 dan modul 2 sudah selesai, maka pada waktu pertemuan webinar kita akan bahas penugasan pertama dan juga penugasan kedua. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari mohon maaf, Bapak Anto Kaliana. Apakah dapat sertifikat setelah selesai pembelajaran? Ya, silakan Prof. Laksono. Ya, sebenarnya ini ada sertifikatnya, ini jelas. Dan ini memang menarik ya. Apakah sertifikat itu juga akan istilahnya itu berpengaruh pada kinerja atau penilaian kinerja oleh atasan, ini yang penting karena mungkin nanti kita juga akan mencari peserta terbaik ya. Biasanya kita ada 3 orang peserta terbaik yang akan diberi semacam penghargaan. Nah ini mohon supaya kalau bisa kita ya berlomba-lomba untuk aktif dalam kegiatan ini. Terima kasih. Kira-kira penghargaannya bentuk apa, Prof? Mungkin promosi langsung ke yang jabatan paling tinggi gitu ya, Prof ya? Bukan, artinya memang ini seperti piagam peserta terbaik ya. Ini kita nanti juga mendapat buku. Ya, itu saya kira yang paling penting itu. Piagam penghargaan. Ada piagam ya. Baik, terima kasih Prof. Laksono untuk dan Dr. Hanefi untuk diskusi kita pada sesi kali ini. Masih ada yang bertanya? Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Atul Yadi. Beliau menanyakan apakah jawaban dari penugasan itu dinilai dan apakah ada kriteria lulus atau tidak lulus. Kami persilahkan kembali, Prof. Laksono dan Dr. Hanefi. Iya, Bapak Ibu penugasannya dinilai dan kami berikan feedback, tapi Bapak Ibu perlu pahami bahwa penugasan itu dalam rangka untuk membangun pemahaman yang lebih baik. Jadi kriterianya bukan lulus atau tidak lulus, tapi mengerjakan atau tidak mengerjakan. Ya, hampir semua yang mengerjakan penugasan itu kami anggap lulus ya untuk masuk ke modul berikutnya. Sedangkan kriteria terakhir, apakah Bapak Ibu itu lulus atau tidak, itu ada di penugasan terakhir pada modul 6 pada waktu Bapak Ibu menyusun plan of action. Ya, terima kasih. Silakan Bu Betsy. Ya, sudah angkat tangan Bu Betsy, kami persilahkan untuk. Ya, jadi setiap hari Kamis saya cuma pastikan saja bahwa tugas-tugas kita itu harus dikumpulkan ya, Dok ya. Betul Bu Betsy. Jadi deadline-nya hari Kamis pukul 00 waktu Indonesia Barat, malam Jumat teng-teng ya. Jadi kalau lebih dari 1 detik pun itu sudah lewat Bu. Itu karena tadi maunya Bu Dwi yang mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak tepat waktu harus kami pisahkan, dan ini baik untuk melihat komitmen dari peserta blended learning ini. Begitu Bu. Jadi 00 waktu Indonesia Barat ya Bu ya. Batas waktunya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Betsy. Ada lagi? Kapan feedback atas tugas modul 1 bisa kami terima? Jadi tadi Dr. Hanefi sudah menyampaikan bahwa feedback akan kami berikan itu pada saat webinar. Jadi kan setiap webinar itu akan membahas 2 modul ya, modul 1 dan modul 2. Jadi setiap webinar yang akan dilaksanakan hari Jumat akan dibahas mengenai materi pembelajaran, begitu juga feedback dari penugasan 2 modul ya. Jadi modul 1 dan modul 2 feedbacknya akan diberikan pada webinar tanggal 7 November 2014. Jadi Bapak dan Ibu pastikan Bapak dan Ibu hadir pada kegiatan webinar tanggal 7 November 2014. Ya. Silahkan Pak Doni Hendrawan. Pak Doni Hendrawan. Selamat sore Prof. Coco, selamat sore Dr. Hanefi, selamat sore Mbak Putih. Saya Doni dari Jogja. Ya, ada yang sedikit beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, bagaimana kita mengetahui apakah tugas yang kita kumpulkan itu memang sudah diterima? Karena
kayaknya nggak ada feedbacknya apakah tugas kita sudah diterima atau belum, karena takutnya nanti kita pikir sudah diterima tapi ternyata belum gitu. Yang kedua adalah kita di akhir program nanti akan menyusun POA. Apakah POA yang kita susun itu hanya bersifat sebagai POA perencanaan saja, ataukah memang itu nanti kita buat sebagai transfer project dan kemudian nanti ada follow up berikutnya. Terus yang ketiga, di dalam diskusi nanti, di dalam webinar itu, apakah memang nanti kita akan membahas pada tataran teoritis ataukah memang langsung mengarah kepada hal yang sifatnya praktikal, karena memang kalau dalam konteks praktikal memang ada beberapa hambatan yang mungkin agak susah atau memang menjadi kendala di lapangan. Terima kasih. Ya Pak Doni, terima kasih Pak Doni. Saya jawab ketiga dulu ya, yang menurut Pak Hanefi yang pertama dan kedua ya. Yang jelas bahwa memang untuk minggu 1 sampai minggu 5 ya, itu lebih banyak konsep-konsepnya ya. Nah, tapi nanti kita usahakan betul setelah minggu kelima ini, dan mungkin juga ada semacam tes dulu ya, itu kita akan masuk per regional ya, dengan kasus-kasus yang harapannya bisa dikumpulkan oleh para anggota di divisi regional ya, di FRES ya. Jadi nanti ada kasus-kasusnya, tapi itu setelah selesai semuanya. Jadi ada semacam tutorial, dan ini nanti kelompok-kelompok kecil ya, jadi tidak 153, tapi tiap-tiap regional itu akan membahas kasus real Pak Doni ya. Ini. Bisa dipahami Pak? Ya Pak Doni, terima kasih dari Yogyakarta. Penugasan yang Bapak Ibu buat, susun, itu dikirim ke kami menggunakan alamat email, di mana di dalamnya sudah kami tentukan cara membuat nama filenya, di mana di dalamnya ada inisial dari Bapak Ibu, kemudian dikirim melalui email. Pada waktu pertemuan webinar, nanti Mbak Eva akan memberi informasi siapa saja yang sudah mengumpulkan penugasan, sehingga Bapak Ibu bisa mengecek apakah penugasan sudah kami terima atau belum. Ya. Ya, yang kedua tadi Pak Doni, kami kurang jelas, bisa diulang sekali lagi Pak? Oh iya Dok, ini jadi saya hanya ingin menanyakan, nanti kan di akhir kegiatan kita buat POA ya, membuat POA. Nah, apakah POA itu nanti memang akan kita eksekusi jadi menjadi semacam project yang kemudian akan dievaluasi mungkin katakanlah setelah 3-4 bulan berjalan, ataukah memang ini hanya bermain sekedar pada tataran planning atau POA saja seperti itu? Mungkin itu Dok, makasih. Ya, betul Pak. Jadi ini yang nanti akan kita lihat, nanti Pak Arifi juga akan bisa mendetailkan ya, pada saat tadi yang terkait dengan yang ketiga ya, setelah konsep-konsep itu, nah kita mungkin akan mencoba masuk pakai data real yang tentunya misalnya di Jogja itu banyak ditemukan ya, ini semacam red flag ya, bendera merah, adanya rujukan yang tidak sepantasnya, seharusnya ke rumah sakit dan mondok misalnya ya. Nah itu nanti harusnya diadakan semacam respon, mau diapakan, apakah mau diteliti lebih lanjut dan nanti mau jadikan semacam misalnya mengumpulkan semua pemberi pelayanan primer, kemudian mengadakan semacam warning, jangan dilakukan terus-menerus seperti ini. Jadi tentunya POA itu akan terkait dengan tindakan-tindakan pencegahan dan juga mungkin deteksi lebih detail Pak. Ini. Mungkin Pak Hanifi bisa terus ya. Ya, Pak Doni, jadi dan rekan-rekan semua, plan of action-nya kita mohon adalah plan of action yang betul-betul akan dilaksanakan. Tapi sebelum dilaksanakan, pada akhir modul ke-6, Bapak Ibu memang diminta untuk mempresentasikannya di depan direksi. Kalau plan of action-nya itu cukup tinggi ya, misalnya plan of action yang terkait dengan strategi, baik itu untuk cabang atau untuk divre, mungkin perlu persetujuan dari direksi. Tapi kalau plan of action-nya cukup teknis, ada di kewenangan kepala cabang, itu mungkin bisa langsung disetujui untuk dikerjakan. Prof. Laksono tadi sudah menyampaikan plan of action-nya ada yang terkait dengan pencegahan. Misalnya plan of action untuk bagaimana sosialisasi tentang pencegahan fraud untuk dokter, atau untuk manajer rumah sakit, atau untuk peserta. Itu Bapak Ibu bisa buat plan of action secara teknis seperti itu. Atau tadi,
membuat plan of action yang terkait dengan deteksi. Misalnya Bapak Ibu melakukan penyusunan program mendeteksi fraud melalui data mining berdasarkan data klaim yang dikirim oleh rumah sakit, itu cukup teknis. Atau misalnya Bapak Ibu melakukan deteksi fraud dengan cara melakukan clinical audit dari rekam medis. Nah, itu contoh dari plan of action yang cukup teknis ya. Bahkan Bapak Ibu juga bisa membuat plan of action yang terkait dengan penindakan ya, bagaimana caranya membangun sistem, misalnya sistem penindakan fraud untuk sarana pelayanan kesehatan maupun individu pelayanan kesehatan. Jadi sekali lagi kami harapkan plan of action-nya adalah plan of action yang benar-benar akan diterapkan. Nah, untuk BPJS Pusat kami harapkan nanti daftar dari plan of action tersebut itu menjadi catatan bagi BPJS Pusat untuk ditindaklanjuti di masing-masing divisi di BPJS Pusat. Jadi nanti yang menindaklanjuti setelah BR Fraud ini berakhir adalah dari BPJS Pusat. Tapi tidak tertutup kemungkinan nanti ada kerjasama lagi antara kami di FKUGM dengan BPJS Pusat. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Dr. Niki. Ya, ada pertanyaan lagi dari Dr. Elke. Oh, baik, ada pertanyaan chat dari Bapak Muhammad Fahriza. Selamat sore Prof. Oh, tanggapan. Saya merasa perlunya punishment atau sanksi tegas bagi petugas medis yang dengan sengaja melakukan fraud karena salah satu dokter di tempat saya mengatakan penjarakan saja petugas medis yang dengan sengaja melakukan fraud, selanjutnya dimasukkan ke dalam media. Pastinya yang lainnya akan takut. Itu tanggapannya, Prof. Ya, ini yang jadi satu hal yang perlu kita cermati ya. Memang sistem untuk penindakannya ini kita belum ada secara hitam di atas putih yang jelas ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan di aplikasi kan nanti akan ada bahan banyak di sini ya. Kalau terbukti fraud itu memang tidak langsung masuk pidana juga, tapi juga mengembalikan uangnya ini. Mulai dana diklaim tadi. Tapi ini nggak gampang karena harus ada pembuktian. Nah, yang penting dalam konteks saat ini kita memang jangan sampai ke penindakan dulu lah, tapi kita mencegah dulu, tapi juga memperingatkan, dan kita harus menyiapkan, kita maksudnya Indonesia ya, termasuk Kemenkes, BPJS itu bagaimana proses untuk penindakannya. Misalnya setelah pasca verifikasi 15 hari itu data semua harus kita analisis lagi ya. Kemudian kita akan lihat mana-mana yang mungkin fraud, kita deteksi betul dan kita buktikan. Nah, kalau terbukti memang iya, nah ini yang harus kita bikin penindakannya, apakah uang dikembalikan dengan denda atau bagaimana, nah itu yang harus kita tulis. Sampai saat ini memang belum, jadi kita baru tahap pemahaman dulu, tapi penindakannya itu belum. Nah, pihak KPK sendiri itu juga sudah menyatakan bahwa masih dalam pencegahan sekarang ini, belum sampai penindakan, tapi mereka juga tidak memberikan semacam batas waktu ya, kapan ada penindakan. Ya, ini yang perlu kita ketahui. Polisi sekarang belum, karena memang belum memahami mungkin ya, tapi polisi khususnya Barreskrim mempunyai semacam apa yang kita sebut sebagai wewenang untuk penyidikan di sini. Jadi ini Pak, masalahnya. Terima kasih. Oh, ada pertanyaan lain dari Ibu atau Bapak Windarlan Sialagan, mohon maaf ya. Pada kondisi di mana peserta tidak bisa mengirimkan jawaban atas tugas yang diberikan, karena ada tugas ke daerah, apakah akan diberikan kompensasi penambahan waktu? Kepada Bapak atau Ibu Windarlan Sialagan, karena kami orangnya baik-baik, kami memberi kompensasi penambahan waktu hingga hari Minggu pukul 00 waktu Indonesia Barat juga. Jadi karena kami tahu Bapak dan Ibu juga sedang berada di tengah-tengah kesibukan, jadi kompensasi selalu ada, tapi kami tahu Bapak dan Ibu komitmen, tapi kami juga harus melaporkan ya siapa-siapa saja, karena ini permintaan dari BPJS. Kami tetap melaporkan siapa saja yang lewat dan apa saja justifikasinya. Bila ada justifikasinya dari karena ada kegiatan atau karena sudah koneksi internet yang buruk beberapa hari, itu adalah hal yang wajar gitu ya. Tapi kalau tidak mengerjakan karena malas misalnya, itu kan menjadi tanda tanya tersendiri. Tapi prinsipnya dari kami
kami menghargai komitmen Bapak dan Ibu dan kami selalu ada penambahan, selalu ada kesempatan untuk mengumpulkan tugas. Ya. Jadi setiap minggu hingga sampai minggu berikutnya. Jadi untuk modul 1 ini penugasannya dapat dikumpulkan hingga hari Minggu tanggal 2 ya, 2 November 2014 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Ya. Kemudian, oh ya, tadi Bapak dan Ibu juga ada yang menanyakan, mohon ada yang memberi tanggapan ya, jadi mohon kalau habis ngirim email dibalas terima kasih. Baik Pak, nanti akan kami balas terima kasih satu persatu ya. Mohon maaf karena kemarin baru dan kami proses rekap nomor telepon, rekap email untuk pendataan kami, database kami juga kami Mbak Eva juga mendaftarkan, menginvite Bapak dan Ibu via Telegram, jadi agak crowded kemarin. Mohon maaf email belum dibalas satu persatu, tapi kami akan balas satu persatu ya. Ada lagi pertanyaan ya via Telegram ya. Oh iya, mohon maaf Pak Atulyadi. Komentarnya adalah fraud yang terjadi dalam kurun waktu 10 bulan beroperasinya JKN, kebanyakan di rumah sakit antara lain pre-admission, resep non-fornas yang dibebankan kepada pasien, dan siapakah yang berwenang memberikan penindakan atau sanksi atas fraud yang dilakukan oleh rumah sakit. Prof. Laksono mohon tanggapan untuk pertanyaan dari Pak Atulyadi ini. Jadi kan rumah sakit sudah melakukan fraud ya dalam 10 bulan ini. Contohnya readmission atau resep yang non-fornas tapi ditanggung sendiri oleh pasien. Nah itu siapa sih yang berwenang untuk memberikan penindakan pada rumah sakit yang berlaku demikian? Ya, ini yang tadi masalah yang sungguh kompleks ya. Dan memang kalau kita sejarahnya di Amerika Serikat pun itu sistem pencegahan fraud juga bertahap ya. Nah, dalam kasus ini itu memang kita berharap nantinya ya itu yang melakukan semacam auditing atau investigasi itu adalah kelompok independen ya. Karena kalau BPJS sendiri yang melakukan auditing atau investigasi itu akan dianggap tidak independen. Ini. Kalau di Amerika Serikat sampai ada FBI yang terlibat kalau itu uangnya cukup besar dan masuk dalam kejahatan federal ya, karena menyangkut uang negara di pusat ya. Nah, ini yang belum kita mempunyai sistemnya. Nah, oleh karena itu, ya kalau kita boleh dikatakan sambil berjalan kita membangun sistem, ya ini yang kita akan lakukan. Ya. Sekali lagi bahwa auditing atau investigasi oleh kelompok independen ini belum ada di Indonesia. Yang kita usulkan nantinya Dinas Kesehatan Provinsi ataupun Kabupaten itu diberi hak oleh pusat untuk mengatur auditing atau investigasi independen ini dengan mengkontrak atau memesan kegiatan ini ke tim auditor. Tapi auditor yang independen itu sampai sekarang memang kita belum mempunyai. Nah ini yang akan kita mungkin latih dan 3 minggu lagi Bu Putih mau ke Amerika Serikat untuk melihat bagaimana proses ini lebih lanjut ya di Amerika Serikat ya Bu Putih ya. Ada pertemuan besar di Amerika Serikat mengenai fraud. Ya. Kita akan tunggu nanti bagaimana hasilnya, Bu Putih. Ya. Masih. Oh, ada pertanyaan lagi, satu lagi. Ini pertanyaan terakhir untuk sesi ini dulu ya Pak ya. Nanti kita lanjut sesi berikutnya dan kita buka diskusi lagi. Ada dari Mairi itu Bapak atau Ibu ya? Mungkin Bapak, mungkin Ibu, Mairi Yanto. Bagaimana peran dari tim kendali mutu dan kendali biaya? Kemarin kita hampir ada pelatihan ya dengan tim kendali mutu dan biaya BPJS. Kira-kira gimana Prof gambaran peran kendali mutu dan biaya ini untuk pencegahan fraud? Ya, ini juga sedang disusun ya, semacam pedomannya. Kami juga, saya sendiri pribadi juga ikut sebagai bagian dari tim kendali mutu dan biaya di pusat ya. Nah, sementara yang sedang kami usulkan, dan mungkin Jawa Tengah, Bu Ani juga sedang mengembangkan ya, tim kendali mutu dan biaya itu adalah kelompok yang bisa menganalisis apa yang dihasilkan oleh analisis data. Ya. Jadi harapannya di tiap-tiap divisi, itu di Jawa Tengah saya lihat sudah mulai, itu ada unit atau kelompok yang menganalisis data. Apakah mungkin terjadi fraud atau apa, nah itu nanti akan dibaca atau dianalisis oleh grup kendali mutu dan kendali biaya. Dan mereka tugasnya adalah menjembatani dengan para dokter, dengan profesi, supaya jangan melakukan fraud, salah satu tugasnya ini. Jadi sekali lagi ini semua sedang dalam proses pengembangan. Ini yang perlu kita cermati. Jadi kita memang sudah berjalan, tapi sistemnya itu belum detail terjaga atau terbangun. Terima kasih.
tadi mohon maaf, tadi Bu Dia ada pertanyaan, tapi mohon maaf kita jawab pada sesi pertanyaan berikutnya, begitu ya. Jadi saya masuk dulu ke sesi saya sendiri. Jadi saya ingin sedikit beri. Terima kasih. Ya, Prof. Laksono mau pamit dulu, mungkin say hi, bye-bye dulu mungkin Pak. Silakan Prof. Laksono. Ya, sampai ketemu lagi. Mungkin nanti kita ketemu lagi pada webinar, nanti akan diatur oleh tanggal 7 November kalau saya mungkin juga di tempat lain ya, atau di minggu depannya. Ya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Prof. Laksono. Baik, kita akan masuk sesi saya yang akan memaparkan mengenai sedikit pengantar untuk materi modul 2. Jadi Bapak dan Ibu pada modul 2 ini topiknya adalah kita akan memahami upaya pencegahan dan pemberantasan fraud di luar negeri. Ini sangat penting sekali kita pelajari karena saat ini di Indonesia memang ini terkait tadi pertanyaannya Bu Diah. Mohon ditampilkan tadi sebentar. Pertanyaannya Bu Diah tadi, regulasi mengenai sanksi bagi pelaku fraud, apakah sementara disusun dan bagaimana ke depannya? Saat ini memang aturan mengenai fraud belum ada ya yang jelas di Indonesia. Kalau di Amerika Serikat itu semua detail bentuk fraud itu sudah ada aturannya. Misalnya fraud tentang kode palsu itu sudah ada aturannya sendiri. Fraud tentang self referral sudah ada aturannya sendiri. Sedangkan di Indonesia sama sekali belum ada aturannya. Namun saat ini Kemenkes sedang yang juga bekerja sama dengan PKMK FKUGM sedang menyusun sebuah Permenkes tentang pencegahan fraud di rumah sakit. Jadi memang batasannya baru sampai pencegahan, belum sampai penindakan, sehingga memang kita perlu belajar dari berbagai negara yang sudah berhasil atau maksudnya program JKN-nya itu sudah berjalan lama dan tentunya sudah punya banyak kasus fraud dan sudah punya banyak juga upaya-upaya penanganan kasus fraud tersebut di negara mereka masing-masing. Ini akan menjadi benchmark yang sangat baik bagi kita, sehingga kita punya gambaran ya, di dunia ini apa sih yang sudah dilakukan untuk memberantas fraud, dan apakah buktinya apakah berhasil atau tidak. Jadi di sini Bapak dan Ibu pada modul 2 ini kita modul ini bertujuan untuk mempelajari sistem pencegahan dan penindakan fraud di berbagai negara, kemudian mempelajari berbagai pelaku di sistem pencegahan dan penindakan fraud di luar negeri. Jadi tadi ada pertanyaan, siapa saja sih yang bisa berperan dalam pencegahan fraud di dalam jaminan kesehatan ini ya. Kita akan belajar di luar negeri seperti apa kondisinya, siapa saja yang bisa berperan, mulai dari BPJS-nya atau kalau mereka kan Medicare-nya ya, Medicare-nya atau mulai dari orang rumah sakitnya atau bahkan sampai ke penegak hukum seperti FBI. Kita akan belajar siapa saja yang bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan fraud dari negara-negara asing. Kemudian dari hasil pelajaran itu kita akan mendiskusikan usulan tentang sistem pencegahan dan penindakan fraud di jaminan kesehatan di Indonesia ya. Baik, Bapak dan Ibu, ini adalah pada bagian pembelajaran mandiri. Kita lihat, oke, ya baik. Mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. Kami lanjutkan kembali. Kita juga perlu belajar dari FBI. Ini terkait dengan teknik investigasi maupun laporan-laporan kegiatan yang sudah mereka lakukan di website mereka. Jadi di sini kita bisa belajar apa sih yang mereka lakukan untuk melakukan investigasi bagi tersangka-tersangka fraud ya. Tekniknya seperti apa dan apa yang mereka lakukan, kita bisa belajar dari website FBI ini. Kemudian ada juga kita akan belajar dari America's Health Insurance Plans. Jadi AHIP ini merupakan lembaga pusat kebijakan dan penelitian yang rutin membahas isu-isu terkait layanan kesehatan. Jadi di AHIP ini banyak sekali publikasi terkait fraud dalam layanan kesehatan. Tidak hanya fraud sih sebenarnya, segala aspek dalam layanan kesehatan, terutama fraud. Jadi mereka akan memaparkan penelitian-penelitian terkait fraud dalam layanan kesehatan, bentuknya apa saja dan apa saja yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencegah, mendeteksi atau menindak tindakan fraud tersebut. Nah, Medicare Australia juga sudah memiliki investigator ya, yang di masing-masing negara bagian. Ini tugasnya, investigator ini tugasnya untuk menginvestigasi aktivitas fraud yang dilakukan oleh praktisi dan masyarakat terhadap Medicare. Jadi di Australia pun sudah punya investigator
di Medicare-nya, mungkin ini bisa jadi pembelajaran untuk BPJS. Mungkin nanti BPJS akan mengembangkan investigator eksternal ya, untuk ketika kita mencurigai ada sebuah tindakan fraud, si BPJS ini, investigator ini bisa berperan untuk melihat benarkah itu benar-benar terjadi. Nanti kalau sudah benar-benar terjadi, kita bisa melakukan pertama mungkin kalau kita masuk ke pidana terlalu tega gitu ya, mungkin kita bisa melihat kalau misalnya itu dilakukannya memang tidak ada niat untuk melakukan fraud, kita bisa meminta pengembalian dana, atau misalnya kita bisa bekerja sama dengan pihak direksi atau badan pengawas rumah sakit melakukan pembinaan kepada pihak-pihak yang melakukan fraud. Namun di sini pesan pentingnya adalah sebagai BPJS, Bapak dan Ibu yang dari BPJS bisa menjalankan peran atau mendapat gambaran bagaimana sih nanti BPJS berperan untuk mencegah fraud yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Kemudian juga tadi seperti Prof. Laksono katakan, Bapak dan Ibu ini kan dari BPJS ya, ini penting sekali bagi kita semua ya untuk mengupdate ilmu tentang upaya-upaya pencegahan fraud dalam layanan kesehatan. Baik baik fraud yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun fraud yang dilakukan oleh lembaga lain termasuk BPJS. Fraud juga bisa dilakukan oleh masyarakat, bisa juga dilakukan oleh supplier alat-alat kesehatan. Oleh karena itu kita perlu melakukan update pengetahuan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya fraud dari berbagai aktor ini. Salah satunya adalah yang saat ini dalam waktu dekat akan menyelenggarakan seminar anti fraud adalah NHCAA. Bisa dilihat di websitenya nanti NHCAA ada annual training conference di Dallas, Texas tanggal 18 sampai 21 November 2014. Jadi kami sangat mengharapkan Bapak dan Ibu kalau bisa ikut semua ke Dallas ya. Jadi kita benar-benar bisa belajar secara komprehensif sebagai satu tim ya di Indonesia Raya ini, kita berjuang bersama-sama untuk mencegah fraud dalam layanan kesehatan dari perspektif masing-masing pihak. Kalau kami dari akademisi berupaya mencegah fraud dalam layanan kesehatan melalui edukasi kepada rumah sakit, kepada tenaga kesehatan, kepada direktur gitu ya. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Kemenkes untuk menerbitkan peraturan untuk pencegahan fraud. Cuman kalau dari BPJS kan punya peran yang berbeda ya untuk pencegahan fraud dalam layanan kesehatan. Oleh karena itu kami berharap dari BPJS ada peserta yang akan mengikuti training ini sehingga pemahaman kita bisa sama dan nanti ke depannya kita bisa bekerja bersama-sama untuk memberantas fraud di layanan kesehatan dalam era JKN ini. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, dalam modul 2 ini juga akan ada kegiatan webinar, yaitu pada tanggal hari Jumat 7 November 2014 yang akan diselenggarakan pukul 14 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Jadi webinar ini akan membahas modul 1 dan modul 2. Jadi akan ada review modul 1 dan modul 2 kembali. Kemudian juga akan ada feedback terkait penugasan-penugasan yang sudah Bapak dan Ibu kumpulkan. Nah, sedangkan untuk penugasan modul 2 ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah, jadi pertanyaan ini sama seperti modul 1 kemarin, dijawab secara individu dan dikumpulkan kepada kami melalui website BL Fraud PKMK FKUGM. Websitenya ke email BL Fraud PKMK FKUGM. Ya, alamat emailnya ada di bagian, nah ini dia. Mohon tuliskan kode tugas nama dan institusi Bapak dan Ibu, kemudian dikirim ke blfraud.pkmk.fkugm@gmail.com. Adapun pertanyaan untuk penugasan di modul 2 ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah mengapa sistem anti fraud di Inggris belum terlalu besar seperti yang ada di Amerika Serikat, ya. Jadi mohon jawaban ini disusun dengan mengacu pada modul 1. Jadi Bapak dan Ibu, pembelajaran kita dalam blended learning ini antara modul 1 hingga modul ke-6 nanti akan selalu terkait satu sama lain. Jadi tidak putus modul 1 selesai, modul 2 topiknya berbeda. Tidak seperti itu. Selalu ada kaitan antara satu modul dengan modul yang lainnya. Sehingga dalam menjawab pertanyaan dalam penugasan pun bukan tidak mungkin kita akan mengacu ke modul-modul sebelumnya. Seperti yang pertanyaan pada modul 1 ini ya, mengapa sistem anti fraud di Inggris belum terlalu besar seperti di Amerika Serikat. Jadi mohon jawabannya mengacu pada
modul 1. Kemudian pertanyaan nomor 2 adalah berdasarkan pengalaman di kedua negara tersebut, yaitu di Inggris dan Amerika Serikat, apa relevansinya untuk Indonesia yang sedang mengalami perubahan besar dari sistem bukan jaminan menjadi jaminan berprinsip asuransi kesehatan dan menggunakan klaim berdasarkan inasi bijis. Jadi mohon tanggapan Bapak dan Ibu ya. Apa sih kaitannya kondisi di Amerika dan Inggris tadi terhadap kondisi di Indonesia ya. Jadi pelajaran apa yang bisa diambil dari perjalanan JKN di Inggris dan Amerika untuk perjalanan JKN di Indonesia. Mohon jawabannya lebih ke apa ya, sesuai realita gitu yang ada di lapangan, tidak bersifat teoritis. Kemudian pertanyaan nomor 3 adalah bagaimana metode pencegahan dan pemberantasan fraud dari negara maju yang cocok diterapkan di Indonesia. Maksudnya cocok diterapkan di Indonesia ini adalah sesuai dengan kondisi di Indonesia saat ini. Yang pertama, undang-undangnya belum ada. Kedua, fraud ini masih di beberapa rumah sakit masih merupakan barang baru dan barang sensitif ya. Ketika kita sebut fraud, tenaga kesehatan biasanya langsung denial atau merasa tersinggung gitu. Jadi kita harus formulasikan sebuah upaya pendekatan ke mereka, kemudian bagaimana sih mencegah ini supaya mereka paham bahwa ini tidak boleh dilakukan ya, yang cocok untuk dilakukan di Indonesia dalam kondisi seperti ini ya. Kemudian pertanyaan keempat adalah kami ingin menggali, ibaratnya mendata ya, bentuk-bentuk fraud apa saja sih yang selama 10 bulan pelaksanaan JKN ini terjadi di Indonesia. Karena Bapak dan Ibu dari BPJS tentunya ada banyak klaim-klaim BPJS yang Bapak dan Ibu lihat ya, Bapak dan Ibu periksa, dan itu mungkin dari klaimnya saja bisa kita lihat potensi-potensi fraud ya. Ini potensi saja, mohon diuraikan contoh-contoh bentuk-bentuk fraud yang Bapak dan Ibu dapat. Jadi tadi di Telegram kita membahas kenapa koneksi internetnya nggak bisa nyambung gitu ya, kenapa webinarnya nggak bisa nyambung. Itu karena HP-nya ORI dan KW gitu ya. Jadi di penugasan yang nomor 4 ini kami juga ingin mengetahui bentuk-bentuk fraud yang ORI milik Indonesia, buatan Indonesia. Jadi bentuk-bentuk fraud ini, potensi fraud ini sebenarnya sudah dilakukan penelitian oleh Bu Ani dari BPJS Jateng. Jadi ternyata ada berapa bentuk fraud yang original made in Indonesia yang bentuknya berbeda dengan ke-15 bentuk-bentuk fraud yang ada di tabel ini. Ya, jadi kami mohon contoh-contohnya yang real yang ada di lapangan, yang ada di Indonesia. Selain itu juga, oh ya, sebagai informasi, tabel ini, bentuk-bentuk fraud yang ada di tabel ini berasal dari National Healthcare Anti-Fraud Association. Jadi NHCA menerbitkan 15 bentuk-bentuk fraud dalam layanan kesehatan yang terjadi di Amerika Serikat dengan definisi operasional berdasarkan kondisi mereka. Namun nanti kami minta bantuan Bapak dan Ibu untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk fraud lain yang ORI asli Indonesia dan definisi operasionalnya sesuai yang ada di lapangan seperti apa. Kemudian contohnya ya seperti apa dalam klaim yang Bapak dan Ibu temukan. Ya, demikian penugasan untuk modul 2 sama seperti modul 1, modul 2 ini paling lambat dikumpulkan hari Kamis tanggal 6 November tahun 2014 pukul 00 waktu Indonesia Barat ya. Baik, demikian pengantar modul 2 ini kami sampaikan. Kita buka, mohon maaf. Di modul 2 ini juga ada referensi tambahan yang untuk memperkaya wawasan Bapak dan Ibu. Ada total 7 referensi dan semua referensi ini sudah dibuat resensinya oleh Ibu Eva. Jadi bila tidak sempat membaca bukunya secara full, kami persilakan Bapak dan Ibu untuk membaca resensinya ya, sehingga ada gambaran buku ini bercerita tentang apa, kemudian juga apa yang bisa kita pelajari atau bisa kita ambil dari masing-masing buku tersebut. Ya, demikian paparan ini saya sampaikan. Kita masuk sesi diskusi. Ya, selanjutnya sudah ada yang mengangkat tangan.